Pasukan Pertahanan Israel IDF mengklaim serangan ke 150 target fasilitas Hizbullah di berbagai wilayah Lebanon Selatan dalam kurun waktu 24 jam terakhir. Operasi ini melibatkan Angkatan Udara Israel yang terus membombardir infrastruktur militer guna mendukung pasukan darat yang sedang beroperasi di wilayah tersebut. Target yang dihantam mencakup bangunan militer, titik peluncuran rudal anti-tank, serta pusat komando teror. Kota Tyre di Lebanon Selatan diselimuti asap akibat serangan udara Israel yang intens dalam beberapa hari terakhir. Ledakan besar meratakan gedung-gedung bertingkat di pusat kota dan kawasan pelabuhan. Militer Israel mengeluarkan perintah evakuasi paksa bagi penduduk untuk pindah ke utara Sungai Zahrani. Total 11 orang tewas dalam 24 jam terakhir, termasuk warga sipil dan juga anak-anak. Sebelumnya, saudara, Israel menyerang pusat palang merah di kota Tyre di Lebanon Selatan. Ia mengakibatkan 1 orang tewas. Sejumlah ambulans milik Palang Merah Lebanon juga rusak parah. Regu penyelamat berkumpul di lokasi pasca serangan Israel yang menargetkan pusat Palang Merah Lebanon. Kerusakan terlihat di markas Palang Merah Lebanon. Serangan pesawat tidak berawak itu menargetkan pusat Palang Merah Lebanon pada Senin waktu setempat. Selain menghancurkan ambulans dan menewaskan 1 orang, serangan memicu dampak kemanusiaan yang serius. Gelombang serangan Israel telah menyasar wilayah sipil, tenaga medis, serta infrastruktur dasar di Lebanon. Anggota Parlemen Lebanon Ali Kharis kembali menegaskan Israel tidak menghormati hukum internasional karena menyerang wilayah sipil. إسرائيل لا تحترم كل هذه المواثيق، هذه الهمجية الإسرائيلية الواضحة التي تقتل الأطقم الصحية من صليب أحمر لبنان إلى جمعية كشافة الرسالة الإسلامية، الإسعاف الصحي، الهيئة الصحية، الدفاع المدني اللبناني، ونرى هذا الأمر بأم العين في أكثر من منطقة، في أكثر من قرية، في أكثر من مكان، استهداف الأطقم الطبية، وكأن إسرائيل تريد أن تقول لنا بأنهم لا يريدون لهذه المؤسسات أن تبقى في مناطقها، أن تقوم بدورها، أن تسعف الجرحى. هذا هو أسلوب العدو الإسرائيلي. Sementara itu, saudara, sebuah rekaman video menunjukkan helikopter militer Israel mendarat di helipad rumah sakit. Evakuasi medis terus siaga di tengah intensitas pertempuran yang meningkat. 8 tentara dilaporkan terluka akibat serangan drone, bunuh diri, dan pertempuran jarak dekat di Lebanon Selatan. Saudara, perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel semakin meluas ke Lebanon dengan kekuatan Hizbullah. Masa depan konflik bukan hanya soal kesepakatan di atas kertas antara dua negara, melainkan soal posisi Hizbullah terhadap pengaruh Iran selama Hizbullah masih memiliki kapasitas militer yang signifikan dan menolak legitimasi perundingan. Apakah ada kemajuan diplomatik atau kemajuan diplomatik ini akan selalu dibayangi oleh risiko eskalasi mendadak di perbatasan? Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat Timur Tengah. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan daring, Mustafa Abdul Rahman. Selamat pagi Pak Mustafa, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam Mbak Adisti. Iya Pak Mustafa, ini saya tanya dulu, sebenarnya apa urgensi utama yang kemudian mendasari pertemuan antara Duta Besar Lebanon begitu dan Duta Besar Israel di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada 14 April 2026 kemarin? Ya, tentu bertolak dari niat baik ya, bahwa pertemuan atau perundingan antara Lebanon dan Israel secara langsung di Washington DC pada hari Selasa lalu adalah dalam rangka untuk mengakhiri perang di Lebanon.
dengan tercapainya gencatan senjata antara Israel dan Lebanon. Tapi ini kan tidak mudah, ya. Bahkan menurut saya perundingan di Washington DC itu adalah percuma, tidak bermakna atau bisa dikatakan gagal. Karena apa? Karena yang pertama adalah Hizbullah sendiri menentang atas terjadinya perundingan antara Lebanon dan Israel di Washington tersebut, menentang. Karena Hizbullah tahu bahwa tujuan perundingan itu adalah untuk mencapai gencatan senjata antara dan Israel. Ini yang Hizbullah menolak untuk saat ini. Yang pertama. Yang kedua adalah sebetulnya kalau berbicara Hizbullah itu tidak terlepas dari Iran. Jadi perundingan di Washington itu sangat tali temali dengan perundingan Pakistan antara Amerika dan Iran. Jika perundingan di Pakistan itu berhasil, maka dengan sendirinya akan membantu berhasilnya perundingan Washington. Tapi karena perundingan di Pakistan itu adalah gagal, maka perundingan di Washington tersebut itu sebetulnya sudah gagal sebelum dimulai. Itu artinya selama Iran masih dibayangi oleh Hizbullah, tentu saja Anda mau mengatakan tidak ada dampak yang signifikan soal perundingan ini akan mencapai kata sepakat. Menurut Anda seperti itu, tidak ada kemajuan diplomatik di sana? Betul, walaupun misalnya mencapai kemajuan diplomatik dalam perundingan di Washington tersebut kan sudah jelas kan, sudah ada keinginan ya bahwa pertemuan Lebanon dan Israel secara langsung di Washington itu merupakan sebuah kemajuan tersendiri. Karena Lebanon sama Israel belum ada kesepakatan damai, tapi mereka kedua pihak bersedia bertemu langsung. Itu sudah kemajuan luar biasa secara diplomatik. Kemudian ada keinginan untuk mengakhiri perang di Lebanon sekarang. Itu sudah kemajuan. Tapi meskipun ada kemajuan yang luar biasa, katakanlah luar biasa di Washington DC, itu tidak bermakna, tidak akan berdampak ke lapangan. Karena yang berperang di lapangan itu adalah Hizbullah, bukan pemerintah Lebanon. Nah, ini harus dipisahkan. Sedangkan Hizbullah itu keputusannya bukan ada di Beirut, bukan ada di Washington DC, tapi ada di Teheran. Jadi keputusan itu ada di Teheran. Hizbullah mau berperang atau berhenti saat ini, keputusannya ada di Teheran. Sedangkan perundingan antara Teheran sama Washington DC di Pakistan sekarang untuk sementara ini mengalami deadlock kan, gagal untuk. Maka tidak mungkin menghentikan perang di Lebanon saat ini selama perundingan antara Amerika dan Iran tidak mengalami kemajuan. Oke, jadi apa yang bisa dilakukan begitu ya selama masih ada bayang-bayang Hizbullah di Iran ini kan, kalau kita lihat nanti akan ada negosiasi putaran kedua, informasinya Selasa pekan depan. Apa yang bisa dilakukan untuk bisa mencapai kata sepakat antara Amerika Serikat dan Iran jika masih ada bayang-bayang Hizbullah di Iran? Ya, ini kan tali menali. Ini kan ada perbedaan persepsi sampai saat ini antara Iran dan Pakistan di satu pihak, di mana menurut Iran dan Pakistan bahwa gencatan senjata yang dicapai antara Amerika dan Iran itu mencakup Lebanon. Sedangkan menurut Israel yang didukung oleh Amerika bahwa gencatan senjata antara Iran dan Amerika itu tidak mencakup Lebanon. Nah, ini persoalannya kan, di sini persoalannya kan. Kemudian kan Israel pada hari Rabu lalu ketika baru tercapai kesepakatan antara Iran dan Amerika melakukan serangan brutal terhadap Lebanon yang menewaskan 254 dan melukai lebih dari 1.000 warga Lebanon. Dan sasaran yang target Israel saat itu adalah sasaran sasaran sipil Lebanon di tengah kota Beirut, bukan di basis-basis Hizbullah di Lebanon Selatan, tapi di kota Beirut. Ini yang membuat Iran marah. Ya. Kemudian Iran menutup lagi Selat Hormuz sebagai protes atas serangan brutal Israel atas Lebanon tersebut. Ini yang membuat Trump sangat khawatir bahwa serangan Israel di Lebanon pada hari Rabu itu bisa menggagalkan perundingan di Islamabad. Kemudian Trump
meminta pada Israel supaya mengurangi serangan terhadap Lebanon. Dan umpamanya Israel masih melakukan serangan di Lebanon, harusnya sasaran ke basis-basis Hizbullah di Lebanon Selatan, bukan di kota Beirut. pusat kota, begitu ya. Ini tapi yang kenyataannya adalah Israel menyerang pusat kota Lebanon, yakni di Beirut, begitu. Tapi kemudian Israel mengklaim ini adalah upaya untuk membebaskan Lebanon dari pengaruh Hizbullah. Saya teruskan dulu kan. Akibat permintaan Trump terhadap Israel supaya mengurangi serangan atas Lebanon dan tidak menyerang kota Beirut, maka lahirlah ide untuk digelar perundingan antara Lebanon dan Israel langsung di Washington DC dengan mediator Amerika langsung. Ini idenya itu kan muncul dari serangan brutal Israel terhadap kota Beirut tersebut karena khawatir akan menggagalkan perundingan di Pakistan kan. Nah, tapi akhirnya kan kemudian perundingan Pakistan kan juga gagal kan. Itu yang membuat Lebanon sampai sekarang terus panas. Israel sama Lebanon masih terus saling serang gitu. Selama Iran dan Amerika belum mencapai kesepakatan ya, maka Lebanon jangan harap ada tercapai gencatan senjata atau Hizbullah menghentikan serangan kepada Israel, akan terus berlanjut. Karena keputusan Hizbullah itu ada di tangan Tehran. Lebanon, kalau kita tahu Israel terus menggempur pusat kota Lebanon di Beirut yang kemudian menewaskan banyak sekali warga sipil yang tidak berdosa di sana. Apa yang bisa dilakukan? Tapi jangan dijawab dulu Bapak, kita akan jeda dulu. Usai jeda kami akan kembali di Breaking News Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Saudara, kita masih membahas soal bagaimana eskalasi yang terjadi di Timur Tengah. Kita tahu Israel terus melakukan agresi atau menggempur Lebanon, khususnya di pusat kota Beirut, dan belasan orang tewas dalam sehari, warga sipil yang tidak berdosa, saudara. Kita masih membahasnya bersama dengan pengamat Timur Tengah Mustafa Abdul Rahman. Pak Mustafa, kita masih membahas soal ini, begitu Israel terus menggempur Lebanon, belasan orang tewas dalam seharinya, warga sipil. Kalau Israel mengklaim ini merupakan cara atau upaya untuk menghabiskan Hizbullah, tapi kemudian yang jadi pertanyaan, mengapa Israel melakukan gempuran ini ke pusat kota, begitu ya. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk kemudian
mencapai kata sepakat begitu. Paling tidak untuk Amerika Serikat dan Iran dulu begitu ya, yang sudah di depan mata. Pada Selasa pekan depan informasinya akan ada putaran kedua untuk negosiasi lanjutan. Apa yang bisa Anda cermati di sini untuk kesepakatan putaran kedua ini? Ya, ada narasi positif ya dari Amerika. Presiden Trump seperti dikutip oleh jaringan situs Fox News kemarin menegaskan bahwa perang dengan Iran sudah mendekati berakhir. Ini kan sudah sangat positif, mendekati berakhir. Artinya akan berakhir perang antara Iran sama Amerika. Kemudian Wakil Presiden Amerika J.D. Vance ya juga mengatakan bahwa sebetulnya perundingan di Islamabad itu mengalami banyak kemajuan meskipun gagal ya. Dan dia mengungkapkan Presiden Trump menginginkan kesepakatan komprehensif dengan Iran, bukan kesepakatan parsial. Nah, ini juga narasi yang positif yang kita dapatkan dari Amerika dalam 1-2 hari terakhir ini. Kemudian J.D. Vance juga mengungkapkan sesungguhnya saya menangkap bahwa pihak perunding Iran di Islamabad itu menunjukkan kesungguhannya untuk mencapai kesepakatannya. Walaupun disayangkan akhirnya juga gagal ya. Tapi ada atmosfer ya dalam perundingan di Islamabad itu yang sangat positif. Dan ini baru diungkap oleh Wakil Presiden J.D. Vance yang memimpin delegasi Amerika saat itu. Ini menunjukkan bahwa masa depan ya perundingan Iran dan Amerika itu masih masih terdapat atau memunculkan harapan besar di mana harapan ada kecairan ya yang selama ini membeku atau terjadi saling tidak percaya antara Amerika dan Iran. Dan persoalan seperti dikatakan oleh Wakil Presiden Amerika J.D. Vance, ini salah satu hambatan utama tidak adanya ketidakpercayaan antara Amerika sama Iran. Dan ini dengan narasi yang positif ini diharapkan bahwa saling ketidakpercayaan kedua pihak itu bisa pupus dalam perundingan putaran kedua yang dalam 2-3 hari mendatang akan digelar di Pakistan atau di tempat lain. Jadi ada harapan antara Iran dan Amerika itu bisa mencapai kesepakatan. Nah, kalau Iran dan Amerika mencapai kesepakatan, otomatis akan membawa dampak positif terhadap Lebanon. Misalnya hari ini Amerika dan Iran mencapai satu kesepakatan yang signifikan, hari ini pun perang di Lebanon itu akan berhenti. Karena apa yang terjadi di Lebanon sekarang sangat terkait atau tali temali dengan Teheran, seperti yang dikatakan tadi, keputusan itu di tangan Teheran. Oke. Kalau Teheran akan damai, kalau perang ya perang. Apa yang harus dievaluasi dari pertemuan negosiasi putaran pertama kemarin di Islamabad yang belum mencapai kata sepakat begitu ya, masih deadlock? Apa yang perlu dievaluasi? Benarkah adanya rilis dari poin-poin yang diajukan oleh masing-masing kedua belah pihak yang sudah dirilis duluan itu yang juga menjadi hambatan atau tantangan bagi kedua belah pihak ini juga belum mencapai kesepakatan? Atau menurut Anda apa yang perlu dikompromikan di sana? Selat Hormuz kah atau seperti apa spesifik ya menurut Anda yang bisa dikompromikan untuk bisa mencapai prioritas utama? Ya, berita yang beredar ya bahwa perbedaan pendapat yang belum terjembatani antara Iran dan Amerika sehingga menyebabkan kegagalan perundingan di Islamabad tersebut. Ini bertumpu pada 2 isu besar. Yeah. Yang pertama adalah isu nuklir, yang kedua adalah isu Selat Hormuz. Dan Hormuz ini berkaitan dengan masalah kompensasi yang diminta oleh Iran. Saya ulas ya satu persatu masalah isu nuklir ya. Terkait isu nuklir ini ada 2 isu di dalamnya. Yang pertama adalah nasib
uranium yang sebanyak 440 kilogram yang sudah diperkaya hingga 60%. Nah, ini nasibnya ini di mana sekarang? Kan oleh Amerika diminta supaya uranium yang sudah diperkaya sampai 60% itu dikeluarkan dari Iran. Dan Iran masih belum menyanggupi. Itu yang pertama, terkait isu nuklir. Yang kedua, terkait isu nuklir juga, Amerika melarang Iran melakukan pengayaan uranium sama sekali, zero, kosong gitulah. Ini tentu sampai sekarang ditolak oleh Iran. Atas dua isu terkait nuklir ini, mungkin yang pertama masalah nasib uranium yang seberat 440 kg yang diperkaya sampai 60% itu mungkin bisa dicari jalan tengahnya lah kan. Karena Rusia sudah menawarkan bisa dipindah ke Rusia. Ya, itu bisa lah. Saya kira, saya optimis bisa dicari jalan tengahnya. Kan sekarang kayak Pakistan itu kan tidak berdiam diri kan, dia berpikir terus bagaimana cari jalan tengahnya. Sekarang kan dua ini bisa digelar. Ini kan tidak hanya Pakistan, ada faktor Turki dan Mesir yang membantu Pakistan dan bekerja bersama untuk menjembatani perbedaan pendapat yang masih lebar antara Iran dan Amerika. Yang kedua, ini isu yang kedua ini yang berat. Kan Amerika itu minta pada Iran tidak boleh melakukan pengayaan uranium sama sekali selama 20 tahun minimal. Selama 20 tahun. Ini menurut saya tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Seharusnya jalan tengahnya nanti Amerika harus mengizinkan Iran melakukan pengayaan uranium yang rendah, misalnya di bawah 50%. Itu seperti yang pernah dicapai kesepakatan antara Iran dan Amerika pada tahun 2015. Ya. Pada kesepakatan tersebut ditegaskan bahwa Iran hanya diizinkan melakukan pengayaan 3,36%. Oke. 3,3 kurang dari 5%. Ini kan jelas untuk tujuan damai ya, untuk pembangkit listrik dan seterusnya. Kalau untuk Selat Hormuz nanti kita akan diskusikan nanti, Bapak. Untuk Selat Hormuz nanti kita akan diskusikan lagi di Breaking News Kompas TV usai jeda. Kami harus jeda dulu sejenak. Tetaplah bersama kami dalam Breaking News Kompas TV.
Sepang Station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. Coalition Warship 121, engage in transit passage in accordance with international law. To the bargaining table, and they haven't left. They haven't left the bargaining table. Usai perundingan Amerika Serikat dan Iran di Islamabad akhir pekan lalu yang tak capai kata sepakat, konflik kedua negara dipastikan belum mereda. Iran menegaskan tak akan menyerah pada ancaman apapun dari Amerika Serikat. Iran menyatakan ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump tak akan berpengaruh terhadap rakyat Iran. Iran memastikan meski negosiasi dengan Amerika Serikat gagal, jalur diplomatik terus berlanjut. Penasihat media Presiden Iran mengungkap kesempatan belum hilang meski perundingan Amerika Serikat dan Iran di Pakistan berakhir tanpa kesepakatan. Iran menyatakan kedua negara telah menyampaikan tuntutan dan setidaknya mencapai pemahaman tentang posisi masing-masing. Penasihat Presiden Iran menyarankan agar Tiongkok dan Rusia ikut berperan jadi mediator dalam negosiasi tahap selanjutnya. Tahap itu akan menjadi sangat penting karena baik Amerika Serikat dan Iran akan mengevaluasi tanggapan satu sama lain. این رو اشاره کرده که از نظر خودش آمریکایی ها درکی از خواسته های ایران پیدا کردن و متقابلا همین اینجور، اما تصمیم گرفته نشده و این خیلی چیز عجیبی هم نیست. من تصور میکنم که پاکستان برای این کار کوچیک بود. اگر مثلا چین یا در مرحله بعد اگر روسیه اگر اینها بودند خیلی راحت‌تر میشد مذاکره کرد، میشد به توافق رسید. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana bilang, Amerika Serikat bisa saja menerima usulan agar Rusia dan Tiongkok ikut berperan sebagai mediator. Dengan pertimbangan, Trump ingin Amerika Serikat segera keluar dari konflik dengan Iran. Terlebih, pendanaan untuk militer Amerika Serikat dalam peperangan menghadapi Iran sangat besar, dan kini reputasi Donald Trump semakin merosot. Kalau misalnya Trump menginginkan bahwa dia harus punya mekanisme atau exit strategi yang bagus, maka dia akan bilang oke, boleh Rusia dan China menjadi guarantor, ya, mediator bersama-sama Pakistan. Bisa saja Trump menerima ini karena Trump ingin bahwa dia ingin keluar dari masalah ini, keluar dari perang ini, karena ini sudah benar-benar menjadikan approval rating dari Trump di mata rakyat Amerika Serikat semakin turun, dan tentu dia tidak ingin berlama-lama karena uang yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat untuk menaklukkan Iran ini ternyata tidak kecil dan sampai hari ini masih belum bisa ditaklukkan. Kebuntuan negosiasi Amerika Serikat dan Iran memperlihatkan mengakhiri perang yang telah dimulai memang tak mudah. Apalagi kedua negara sulit membangun rasa saling percaya usai tuntutan Amerika Serikat dan Iran dalam poin perundingan tak bisa dipenuhi oleh masing-masing pihak. Sementara itu, saudara, Tiongkok mengecam blokade Selat Hormuz oleh Donald Trump. Lewat Kementerian Luar Negeri, Tiongkok mengecam blokade tersebut dan bilang blokade akan memperburuk konflik yang tengah terjadi. 在相关方业已达成临时停火安排的情况下，美方加码军事部署，采取定向封锁行动，只会激化矛盾，加剧局势紧张，破坏本就脆弱的停火局面，并进一步冲击海峡通行安全。这是危险和不负责任的行为。中方认为，只有实现全面停火止战，才能从根本上为缓和海峡局势创造条件。 中方敦促各方恪守停火安排，聚焦对话和谈大方向，以实际行动推动地区局势缓和，尽早恢复海峡通行正常。 Keinginan Iran agar Rusia dan Tiongkok ikut perundingan di masa gencatan senjata pasti ditolak mentah-mentah oleh Amerika Serikat. Mengapa? Simak analisis Dubes Indonesia untuk Rusia 2008-2011, Hamid Awaludin, yang kami cuplik dari program Sapa Indonesia Pagi. Saya sepakat bahwa
keterlibatan Cina dengan Rusia pasti tidak diterima oleh Amerika. Itu harga diri ya. Nah, satu sisi secara strategi ini pintar juga Iran nih ya. Dia mau melibatkan kedua itu supaya ada political leverage yang menekan Amerika. Ya, satu harga diri menolak, satu memainkan kartu. Nah, sekarang kan pertanyaannya, mengapa ini gagal putaran pertama? Pertama, itu segi teknik perundingan. Mestinya mediator Pakistan melarang kedua belah pihak ya merilis poin-poin yang mereka mau bicarakan. Itu di mana-mana perundingan itu substansi yang hendak dibicarakan jangan dirilis ke publik dulu sebelum dibicarakan di meja perundingan. Nah, karena dirilis terbuka, begitu ada yang tidak cocok, itu harga diri sudah kan? Itu. Jadi secara teknik memang ada masalah di situ. Masalah kedua memang itu adalah sikap Presiden Trump. Dia mau masuki negosiasi, tetapi lawan negosiasinya yang bernama Iran, dia tempatkan jauh di bawah posisi dia. Bagaimana mungkin? Negosiasi itu kan persyaratannya kedua belah pihak harus seimbang dulu. Coba kita uji nih ya, asumsi saya ini. Belum apa-apa, Trump sudah mengatakan Iran have no options but to accept the proposal. Gimana caranya? Anda mau negosiasi dengan mendikte dan mengintimidasi kan? Ini soal harga diri bangsa. Nah itu, jadi ada persyaratan sikap yang tidak dipenuhi oleh Amerika sebelum memasuki medan negosiasi. Ketiga, 15 proposal Amerika semua itu kewajiban bagi Iran kecuali 3 hal. Ya tak? Kecuali 3 hal yang bukan kewajiban. Misalnya humanitarian aid, kemudian normalisasi hubungan. Selebihnya itu Iran wajib. Bagaimana mungkin Anda mau bernegosiasi kemudian Anda tidak beri orang haknya? Nah, itu. Ini yang menjadi catatan saya mengapa perundingan ini gagal. Pertanyaan berikutnya, apakah ini gagal terus? Saya tidak melihat itu. Pasti akan terjadi terobosan. Kenapa? Coba lihat ya. Ini kan ego sebagai negara superpower, sebagai hegemonik yang menonjol. Nah sekarang Trump sudah realistis kan, meskipun cara realismenya itu dengan sedikit berspekulasi. Misalnya begini, saya tidak peduli lagi ini perundingan, yang pasti kita sudah menang. Nah itu berarti dia sudah merasa dia menang. Nah, kalau Amerika sudah merasa menang, maka tidak mungkin lagi dia ngoyo ke depan. Ini kan keeping face ini. Keeping face, ya. Kedua, alasannya nanti bahwa dia berhenti perang karena dia sudah membunuh pemimpin Iran, Ali Khamenei. Ketiga, dia bisa beralasan bahwa secara militer kami completely menang. Alergi cepat,
immediately. If you don't obey my order, you will... Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan tidak akan bergabung dengan Amerika Serikat yang mengklaim akan memblokade total Selat Hormuz. PM Starmer menegaskan konflik yang terjadi di Selat Hormuz sangat berdampak pada ekonomi di seluruh dunia. Inggris juga akan mengajak negara lain untuk tidak bergabung dengan blokade yang diumumkan oleh Trump. The blockade, let me be clear, as I've been already in the last day or so, that we are focusing our efforts on opening in full the Strait of Hormuz because of the damage it's doing to economies around the world, including our own economy. That is why we've been working with other countries at various levels, and we'll bring them together in a summit later this week. And we, the UK, will not be joining the blockade that the President announced. Sementara Iran, saudara, telah membuat undang-undang baru sebagai dasar untuk mengatur jalur perairan di Selat Hormuz. Anggota parlemen Iran mengklaim langkah ini untuk memberi jaminan keamanan. Rancangan undang-undang tersebut mencakup ketentuan pengawasan operasional semua kapal serta kendaraan laut yang melintasi jalur Selat Hormuz yang akan diwajibkan membayar tarif kepada Iran. مجلس امروز که من خدمت شما هستم ماهیت و ساختار اصلی این قانون رو طراحی کرده. در این کمیسیون‌ها که اشاره کردم با حضور همین 8 نماینده و دیگر نمایندگان که در این حوزه حرف و پیشنهادی داشتند این مقدمات مسئله رو و چارچوب کلی با اون ماهیت که اشاره کردم رو به تصویب رسونده. ما فقط از شناورهای حامل نهادهای نفت و انرژی قرار نیست عوارض دریافت کنیم. هر محموله، هر نوع عبوری، هر عبوری از اینجا، حتی اگر مسافری باشه، تفریحی باشه، مثلا جهانگردان یا توریست هایی که میان از این آبراه عبور میکنن به ایران یا کشورهای منطقه میخوان سفر کنن، اون مالک اون کشتی باید عوارض مربوطه رو به ایران. Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengecam blokade Selat Hormuz oleh Donald Trump setelah berakhirnya gencatan senjata tanpa kesepakatan di akhir pekan lalu. 在相关方业已达成临时停火安排的情况下，美方加码军事部署，采取定向封锁行动，只会激化矛盾，加剧局势紧张，破坏本就脆弱的停火局面，并进一步冲击海峡通行安全。这是危险和不负责任的行为。中方认为，只有实现全面停火止战，才能从根本上为缓和海峡局势创造条件。中方敦促各方恪守停火安排，聚焦对话和谈大方向，以实际行动推动地区局势缓和，尽早恢复海峡通行正常。 Amerika Serikat memutuskan memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran. Langkah ini dilakukan untuk menekan Iran agar membuka Selat Hormuz setelah gagalnya perundingan kedua negara untuk mengakhiri perang. Angkatan Laut AS pun mulai menutup akses bagi kapal yang akan menuju pelabuhan Iran dan tidak mengizinkan kapal untuk keluar. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi blokade mulai dilakukan Senin dan menyebut tidak akan membiarkan sebuah negara memeras dunia. We can't let a country blackmail or extort the world, because that's what they're doing. They're really blackmailing the world. We're not going to let that happen. And you know, the amazing thing is, we don't, can you believe this? We don't use the Strait. We don't need the Strait. We have our own oil and gas, much more than we need. We have more oil and gas than Saudi Arabia. Think of this. We produce more. Saudi Arabia and add Russia to it. Substantially more. And by next year, we'll have double that amount. So we don't need it, but the world needs it. Langkah Amerika Serikat memblokade pelabuhan di Iran didukung Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bilang langkah AS progresif dan siap berkoordinasi dengan Paman Sam.
הבהיר לי שהנושא המרכזי שעומד על הפרק מבחינת הנשיא טראמפ וארצות הברית זה הוצאת כל החומר המועשר ולהבטיח שאין יותר העשרה או בהמשך בשנים הבאות, וזה יכול להיות עשרות שנים, אין העשרה בתוך איראן. זה המוקד שלהם, וכמובן דבר שהוא חשוב לנו, וכיוון שאיראן הפרה את הכללים, הנשיא טראמפ החליט לשים עליהם בלוקדה, זו מילה לועזית למצור, מצור ימי. אנחנו כמובן תומכים בעמדה התקיפה הזאת, ואנחנו מתואמים עם ארצות הברית כל הזמן. Sementara Iran menyebut akan menanggapi tegas blokade terhadap pelabuhan-pelabuhannya. Melalui pernyataan juru bicara militer Iran Ebram Zolfagari yang dibacakan presenter televisi Iran, ditegaskan tindakan Amerika Serikat adalah ilegal dan Iran bakal melakukan langkah-langkah pembelaan kedaulatan. در پی تهدیدهای جدید آمریکای متجاوز علیه کشورمان و امنیت دریانوردی شناورها در آبهای بین المللی، اطلاعیه‌ای به این شرح صادر کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دفاع از حقوق قانونی کشورمان را وظیفه‌ای طبیعی و قانونی می‌دانند و بر همین اساس اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در آبهای سرزمینی کشورمان حق طبیعی ملت ایران است. Sebelumnya, perundingan Iran dan Amerika Serikat di Islamabad, Pakistan gagal menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri perang. Iran menyebut Amerika Serikat menyampaikan tuntutan yang tak masuk akal terkait Selat Hormuz. Sementara Amerika Serikat bilang salah satu alasan gagalnya perundingan karena Iran tak menyampaikan komitmen untuk tidak mengupayakan pembuatan senjata nuklir. Seperti yang kita ketahui, saudara, negosiasi damai antara Amerika Serikat dan juga Iran ini masih deadlock pada jadwal kesepakatan di Islamabad, Pakistan beberapa hari yang lalu, saudara. Sudahlah deadlock, Amerika Serikat saat ini mengancam untuk memblokade Selat Hormuz. Apa yang kemudian bisa dicapai kesepakatan jika Amerika Serikat justru juga melakukan hal yang sama, yakni turut memblokade Selat Hormuz? Kita masih membahasnya bersama dengan pakar Timur Tengah, Pak Mustafa, melalui sambungan daring. Pak Mustafa, masih mendengar suara Disti, Pak Mustafa? Oh, masih, siap. Iya, Pak Mustafa, ini kalau kita lihat ya, sudahlah perjanjian kesepakatan belum mencapai kata sepakat begitu ya, masih deadlock, masih buntu Amerika Serikat dan juga Iran. Yang terbaru, Presiden Donald Trump mengancam juga akan melakukan blokade terhadap Selat Hormuz begitu ya. Walaupun kalau melihat perjanjian atau aturan, ini kan tidak bisa, ini soal kedaulatan teritorial Iran begitu. Nah, bagaimana Anda melihat ini? Apakah ini hanya sekedar ancaman atau kemudian akan benar-benar direalisasikan oleh Presiden Donald Trump? Ya, ini saya menangkap ada dua hal yang saya sampaikan terkait isu Selat Hormuz ya. Seperti disampaikan tadi bahwa Amerika menerapkan blokade total terhadap Selat Hormuz, di mana kapal yang akan berlabuh ke pelabuhan Iran dilarang. Begitupun sebaliknya, kapal tangkar yang dari pelabuhan Iran dilarang keluar gitu kan. Yang pertama saya lihat ini adalah taktik perundingan yang diterapkan oleh Trump untuk tujuan supaya Amerika mendapat konsesi dalam perundingan putaran kedua nanti dari Iran. Ini kan ada putaran kedua terkait perundingan antara Iran dan Amerika. Putaran yang pertama di Islamabad minggu lalu kan sudah gagal. Ini yang kedua. Maka untuk menuju perundingan kedua, Trump menggunakan taktik ya agar mendapat konsesi yang signifikan dari Iran, yaitu menerapkan blokade terhadap Selat Hormuz. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Selat Hormuz ini merupakan salah satu isu yang menggagalkan perundingan di Islamabad kemarin itu kan. Begini persoalan Selat Hormuz ini kan ini terkait dengan kompensasi
yang diminta oleh Iran. Kan Iran minta kompensasi ini kan. 2 hari yang lalu Iran bahkan mengirim semacam nota tuntutan ke 5 negara Arab Teluk, Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Uni Emirat, dan Bahrain, meminta ganti rugi ke mereka atas kerugian Iran selama perang ini, gitu kan. Ini terkait dengan masalah kompensasi. Menyangkut kompensasi yang dimana Iran ini bersikeras harus mendapatkan, ini ada 2 opsi. Menurut Iran, bolehlah saya tidak mendapat kompensasi langsung dari negara-negara yang merugikan saya, seperti Amerika, Israel, atau negara-negara Teluk, tapi Iran akan menerapkan sistem tarif di Selat Hormuz, di mana setiap kapal tanker raksasa yang melewati Selat Hormuz akan dikenakan tarif sebanyak $2 juta, atau sekitar kalau dirupiahkan itu 34 atau 35 miliar rupiah, ya, 34 rupiah ini per kapal, dan dibatasi setiap harinya ada 12 kapal tanker. Nah, uang yang didapat dari pungutan tersebut ini oleh Iran dianggap sebagai kompensasi. Ya. Kalau ini disetujui, maka ini akan akan membuka jalan kesepakatan antara Iran dan Amerika tercapai terkait kompensasi. Jadi kompensasi yang diminta Iran adalah tarif yang dipungut dari kapal-kapal tanker yang lewat Selat Hormuz. Kemudian muncul juga wacana dari pihak Amerika. Masalah kompensasi itu mungkin akan diambilkan ya dari aset-aset Iran yang dibekukan selama berapa puluh tahun itu, yang dibekukan di Amerika, di Jepang, di Korea, dan di Eropa, itu kan sudah puluhan miliar US dollar. Itu rencananya akan dicairkan, dan itu nanti akan dianggap atau disebut sebagai kompensasi. Jadi ini masalah masih ada dinamika yang luar biasa. Masalah bagaimana mekanisme pemberian kompensasi terhadap Iran. Maka Selat Hormuz menjadi pelik seperti sekarang itu karena ada kaitan dengan kompensasi tersebut. Iran bersikeras kan munculnya jadi situasi yang sangat krusial ini yang membuat Trump kemudian memblokade Selat Hormuz sekarang itu kan karena adanya keinginan kuat Iran menerapkan sistem tarif itu. Itu yang membuat rumit persoalan terkait perundingan antara Iran dan Amerika. Makanya karena ada anekdot, ya rasain lu mengobarkan perang tuh. Masalah sekarang menjadi nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya begini, apa yang bisa menjadi titik tengah untuk mencapai kesepakatan setidaknya kompromi soal Selat Hormuz? Kalau Iran memblokade, Amerika Serikat memblokade, ini kan tampaknya nggak selesai-selesai ini ya. Makin jadi blokade versus blokade begitu. Apa yang menurut Anda bisa menjadi titik tengah untuk bisa mengkompromikan soal Selat Hormuz ini penyelesaiannya? Ya, apalagi semakin berat kan. China kan seperti tadi diberitakan oleh Kompas TV kan mengecam aksi blokade Amerika terhadap seluruh. Jadi persoalannya semakin krusial. Tidak hanya China tapi juga ada Inggris di sana. Inggris betul ya. Jadi ini membuat posisi Amerika semakin berat, semakin tidak populer dengan tindakan memblokade Selat Hormuz tersebut. Nah, apa ke depan? Ya tentu harapannya adalah di perundingan putaran kedua tercapai semacam terobosan ya. Ada jalan tengah antara Amerika dan Iran terkait Selat Hormuz itu, termasuk juga isu nuklir yang sebelumnya kan ada muncul sub isu di nuklir itu kan ya. Nah, ini tentu yang diharapkan adalah peran kepiawaian Pakistan yang kemungkinan bisa dibantu oleh Turki, oleh Mesir, dan juga muncul sekarang wacana supaya China dan Rusia itu ikut melakukan intervensi dalam perundingan ini sebagai mediator juga antara Iran dan Amerika. Ini kan menunjukkan masih betapa beratnya untuk menjembatani perbedaan pendapat antara Iran dan Amerika yang masih cukup mendalam. Tapi tetap jangan pupus rasa optimisme ini. Mereka tidak diam sebutnya kayak Pakistan, Turki, Rusia dan China itu berpikir bagaimana menjembatani perbedaan pendapat antara Iran dan Amerika. Dan jangan diremehkan juga peran China ya itu sangat besar
mendorong Iran dan Amerika membuka perundingan di Islamabad putaran yang pertama kemarin itu juga ada peran China, bukan hanya Pakistan gitu loh. Maka China ke depan, karena juga China kan terdampak sekali dalam isu Selat Hormuz itu kan, langsung dia, karena 90% impor minyak China itu dari Iran. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan adalah ketika Iran mengajukan keterlibatan antara Tiongkok dan juga Rusia dalam perundingan ini, begitu ya, kesepakatan perundingan ini, bagaimana respon Amerika Serikat? Sebelumnya saya berdiskusi, Amerika Serikat sudah dipastikan tidak akan menyetujui diikutsertakannya Tiongkok dan juga Rusia untuk maju ke meja perundingan bersama dengan Iran. Nah, apa pendapat Anda soal ini? Tapi jangan dijawab dulu Pak Mustafa, kita harus jeda dulu, temukan jawabannya di Breaking News Kompas TV sesaat lagi bersama Renata Panggalo. Saudara, Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Renata Panggalo. Sebuah bangunan tempat tinggal di kota pesisir Naharia terkena serangan langsung roket Hizbullah Senin waktu setempat. Pertahanan Israel, IDF, bilang 7 roket ditembakkan ke arah kota. Pertahanan udara Israel mencegat 6 proyektil, 1 roket mengenai bangunan tempat tinggal. 2 orang dilaporkan terluka. Hizbullah mengklaim bertanggung jawab atas sejumlah serangan di seluruh Israel Utara Senin waktu setempat. מה זה פצועת כל הדוכן?
Pasukan Pertahanan Israel IDF mengklaim serangan ke 150 target fasilitas Hizbullah di berbagai wilayah Lebanon Selatan dalam kurun waktu 24 jam terakhir. Operasi ini melibatkan Angkatan Udara Israel yang terus membombardir infrastruktur militer guna mendukung pasukan darat yang sedang beroperasi di wilayah tersebut. Target yang dihantam mencakup bangunan militer, titik peluncuran rudal anti-tank, serta pusat komando teror. Kota Tire di Lebanon Selatan diselimuti asap akibat serangan udara Israel yang intens dalam beberapa hari terakhir. Ledakan besar meratakan gedung-gedung bertingkat di pusat kota dan kawasan pelabuhan. Militer Israel mengeluarkan perintah evakuasi paksa bagi penduduk untuk pindah ke utara Sungai Zahrani. Total 11 orang tewas dalam 24 jam terakhir, termasuk warga sipil dan anak-anak. Risiko eskalasi mendadak di perbatasan kita ulas bersama pengamat Timur Tengah Mustafa Abdul Rahman. Pak Mustafa, kita lanjutkan diskusi kita. Yang ingin saya tanyakan pertama ini apa sebenarnya urgensi utama yang mendasari pertemuan antara Duta Besar Lebanon dan Duta Besar Israel di Departemen Luar Negeri pada 14 April 2026? Nah, kalau dilihat dari kacamata kedua pihak, Lebanon dan Israel plus Amerika, pertemuan langsung antara Duta Besar Lebanon untuk Amerika dan Duta Besar Israel untuk Amerika dalam rangka perundingan langsung itu adalah sebuah prestasi yang diplomatik yang luar biasa. Karena kenapa? Karena antara Lebanon sama Israel ini kan belum punya hubungan diplomatik, dan secara resmi kedua negara itu dalam status dalam keadaan perang. Tapi tiba-tiba bisa mempertemukan langsung pejabat tinggi kedua negara, ya, itu sebuah prestasi diplomatik, ya. Tentunya ya Amerika ya yang mengawal pertemuan dua negara tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, soal apakah ini berdampak positif terhadap situasi Lebanon itu beda lagi. Nah, menurut saya perundingan di Washington itu sama sekali tidak berdampak terhadap situasi di Lebanon. Karena yang berperang di Lebanon itu adalah Hizbullah. Yang habis-habisan sekarang melawan Israel itu adalah Hizbullah. Sedangkan Hizbullah kita ketahui adalah proksi Iran. Di mana keputusan Hizbullah itu ada di tangan Teheran, bukan ada di tangan kota Beirut atau kota Washington DC. Jadi harus dibedakan ya antara biarnya perundingan itu sendiri itu satu hal. Kami tahan sejenak, kami akan mendengarkan update terbaru saudara untuk persiapan Haji dan Umroh 2026.